Daripada beli game Upin Ipin Universe dengan harga 650.000, mending uangnya buat apa teman-teman? Iya, buat main juga aja lah. Kalau menang kan dapat banyak, Pak. Oke, kembali lagi sama Ane, Tim Dimas dalam edisi Tim Talk. Dan dalam edisi Tim Talk kali ini, Aye akan membahas game calon pemenang GoTitit ya. Yaitu game Upin Ipin Universe ya. Betul. Karena ada subscriber Aye yang minta untuk membahas game Upin Ipin Universe ini ya. Dan inti dari pembahasan video ini yaitu apakah lebih layak untuk dimainkan atau dibeli game Upin Ipin Universe ini. Karena jujur aja Aye belum beli dan belum main game ini ya. Karena ya sebetulnya ada niatan sih untuk beli game ini pas perilisan ya. Jadi pas 17 Juli ya kalau nggak salah ya. Pas 17 Juli itu game Upin Ipin Universe itu luncur ya kan. Niatnya Aing mau beli, tapi ya dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Tapi sebelum menginjak ke masalah utama lebih layak atau tidaknya, Aing akan menyinggung sedikit tentang keunikan dalam game ini ya, atau berita simpang siur yang mengenai game ini ya. Jadi langsung aja ke pembahasan pertama yaitu kasusnya Bang Windah ya. Di mana Bang Windah melakukan live streaming game Upin Ipin Universe ini ya, terkena copyright ya di masalah lagu. Ya emang kalau masalah lagu atau background tuh emang riskan ya dalam YouTube ya, riskan banget terkena copyright. Dan jujur aja Aing nggak terlalu mengikuti Bang Windah ya. Dan hal ini telah ditanggapi oleh tim Leskopaku melalui video YouTube-nya. Katanya masalah ini sudah clear ya, dan pihak Leskopaku telah menghubungi ke Bang Windah secara personal. Memang untuk masalah musik atau background di YouTube tuh emang riskan banget terkena copyright ya. Aye aja kalau sebelum record itu ya musik-musiknya Aye matiin dulu, Aye offin dulu di setiap game. Jadi ya ibaratnya tuh Aye tuh cari aman lah, baik yang musik itu copyright atau yang non copyright lebih baik Aye matiin dulu dari awal. Dan untuk pembahasan gamenya, game ini mengusung tema open world ya. Menurut penglihatan Aye dari video beberapa YouTuber lainnya yang melakukan live streaming atau recording biasa seperti Lazy Monday dan Bang Tara yang judulnya Upin dan Ipin itu ya, sebetulnya bagus sih dari segi konsepnya, dan konsep ini kan mengusung budaya tradisional ya, jadi hitungannya tuh belajar sambil bermain lah. Dan budaya yang tradisional itu kan yang diusung juga budaya perkampungan, jadi ya identik banget atau otentik lah. Jadi contohnya seperti mainan tarik upih, terus kegiatan memasak, memancing, bertanam, bercocok tanam. Dan sebagian kegiatan itu dimasukkan ke dalam story mission ya, atau misi utama, jadi membuat cerita dalam game ini tuh lebih hidup. Tetapi tidak bisa memasuki ke tempat-tempat lainnya ya, atau tempat-tempat umum seperti masjid, terutama rumah orang ya. Dan alasan tidak memaksimalkan latar tempat seperti akses masuk ke dalam masjid itu sudah diberi penjelasan oleh tim Leskopaku melalui video YouTube-nya ya. Karena alasannya untuk mencegah kejadian tidak diinginkan ya, termasuk seperti pelecehan agama atau agama dibuat main-main ya. Ya tahu sendirilah kalau agama dibuat main-main ya bisa membuat game ini jatuh. Ini aja udah jatuh, apalagi kalau misalkan tim Leskopaku memasukkan unsur agama dalam game ini dan dibuat main-main sama konten kreator lainnya ya bisa lebih parah dari kejadian 21. Dan untuk grafik serta gambar Aye akuin emang bagus sih. Malah bisa dibilang mirip banget sama kartunnya. Walaupun untuk tata letak atau lokasinya nggak mirip ya sama kartunnya ya. Ya iyalah kalau misalkan mirip ya luas banget tuh mapnya. Dan mapnya Aye lihat-lihat tuh kayak gambaran map di Bully ya. Dari bentuk gambar di menunya. Tapi sangat disayangkan aja untuk skin tidurnya langsung loncat ke loading dan ganti hari ya. Ya kali dengan harga game yang dijual segitu, masa skin tidurnya kalah sama game Bully tahun 2006 pak. It's the biggest piece of dog shit. Dan masih banyak bug ya, terutama yang tersorot itu Uncle Mutu ya. Gila, kelihatan auratnya nggak tuh. Tapi ya wajar sih, namanya game baru ya pasti ada bugnya. Dulu aja juga pas Red Dead Redemption 2 pas awal-awal juga banyak bugnya kok. Jadi ya wajar aja lah. Dan kali ini kita akan memasuki topik utama dalam video ini, yaitu masalah harga ya. Kita tahu bahwa game Upin Ipin Universe ini dibanderol dengan harga ya dibilang murah dan enggaknya sih tergantung sih ya kan.
Kalau Aye lihat di PlayStation Store ya, harganya dibanderol seharga 579.000 kalau nggak salah. Dan di Steam atau di PC ya itu dibanderol seharga 650.000. Dan banyak yang komplain ya masalah harga ini ya. Tapi pihak Leskopak itu telah memberi respon kalau dengan harga ini tuh sudah cocok lah dengan grafik atau gambar atau konsep yang telah diberikan dalam game ini. Ya sudah Aye katakan tadi ya, kalau mahal dan murahnya harga tuh relatif ya, dan tergantung sudut pandang ekonomi masing-masing ya. Cuman kan ini kan pangsa terbesarnya kan Asia Tenggara ya, terutama Indonesia. Dan game ini kan hitungannya kan game regional Asia Tenggara ya. Ya kali dipatok harga segitu Pak. Dikira anak yang suka Upin Ipin yang ingin mainin game Upin Ipin Universe ini anaknya Khairul Tanjung semua apa? Masa harga gamenya setara dengan harga game AAA Pak? Kalau bisa dibilang ya, waktu peluncuran GTA Definitive Edition itu dengan harga 800-an, itu kan Aye kan bilang kemahalan ya. Cocoknya tuh ya di kisaran harga 500-an ya. Nah, kalau misalkan Aye hitung-hitung ya, Aye perkiraan itu untuk game Upin Ipin Universe ini ya, itu ya kisaran harga 200-300-an lah. Tapi ya jangan 200 juga sih, 200 hitungannya Kemurahan ya. ya 300-400-an lah. Kalau bisa dipatok ya Aye, menurut Aye ya kisaran ya di harga 423.000-an lah. Dan imbas dari harga game yang terlalu mahal, jauh dari ekspektasi, dan masih banyaknya bug, rata-rata rating yang diberikan di PlayStation Store ataupun di Epic Games atau di Steam itu relatif rendah ya. Dan pemberian rating rendah ini tuh bukan murni di masalah gameplaynya ya. Jadi ya bukan faktor utama lah. Ya bisa dibilang faktor utama sih, cuman ada hal yang mendorong untuk para netizen atau para penikmat game itu memberi rating rendah kepada game ini ya, yaitu masalah berita pemecatan atau gaji staf yang belum dibayar ya. Dan walaupun di pihak Leskopak itu telah memberi tanggapan masalah berita ini, katanya berita ini tuh hoax ya, tidak ada gaji staf yang nunggak ya atau yang belum dibayarkan, dan tidak ada pemecatan para karyawannya ya. Jadi ibaratnya nggak ada masalah lah untuk inilah. Dan bisa dibilang menurutnya itu ya berita ini tuh hoax, ingin menjatuhkan game ini. Ya kita nggak tahu ya mana yang benar, mana yang salah ya. Cuman ya itu menurut sudut pandang masing-masing lah. Oke, untuk kesimpulannya, apakah layak untuk dimainkan atau dibeli game Upin Ipin Universe ini? Dan menurut Aye itu layak dimainkan atau dibeli itu dua hal yang berbeda ya. Kalau dimainkan sih emang layak dimainkan. Cuman kalau dibeli dengan harga segitu ya lebih baik menunggu diskonnya lah. Daripada beli game Upin Ipin Universe dengan harga 650.000, mending uangnya buat apa teman-teman? Iya, buat main judi aja lah. Kalau menang kan dapat banyak Pak. Hey, wait a minute, what the hell? Enggak ya, jangan buat main judi ya. Lebih baik ya beli game lainnya lah, atau beli game AAA seharga 650.000-an lah. Atau ini Aye barusan cari-cari ya. Saat ini tuh Red Dead Redemption 2 di PlayStation Store sedang diskon ya. Atau yang belum pernah main GTA 5 ya sudah beli GTA 5 aja. Itu harganya juga lagi murah itu. Terus atau enggak beli Watch Dogs 2 ya. Itu game open world juga, dan menurut Aye itu game bagus. Dan di harga murah banget Pak, menurut Aye Pak, di harga 280.000-an di PlayStation Store. Apalagi kalau sudah ada diskon tambahan Pak, lebih murah lagi tuh game. Jujur aja waktu pas perilisan Upin Ipin Universe itu ya kan, itu kan nyatanya Aye mau beli tuh kan, habis itu kan nggak jadikan. Lah itu Aye beli game Captain Tsubasa Pak, waktu itu lagi diskon ya. Kalau nggak salah kan harga awalnya kan 300 atau 400 tuh. Nah di diskon jadi 70.000-an Pak. Jadi menurut Aye ya lebih baik nunggu pas di diskon aja lah. Hitung-hitung sambil nunggu updatean untuk perbaikan, termasuk yang bug-bugnya itu diperbaiki. Karena jujur aja ya waktu Aye lihat di videonya Lazy Monday atau pas Bang Tara live streaming itu, Aye kok agak merasa kurang nyaman banget lah sama kamera Upin Ipin Universe ini. Jujur aja pas Aye lihat tuh, atau bisa jadi gamenya ini dipatok dengan harga mahal, hitung-hitung buat bayar gaji staf yang belum dibayar. Bisa jadi ya. Tapi balik lagi ya, untuk harga game segitu dan ditunjukkan untuk anak-anak ya, karena kan game ini kan difokuskan untuk
pasaran anak-anak ya. Kayaknya nggak mungkin sih para orang tua membeli game ini dengan harga segitu untuk anak-anak ya. Walaupun tidak ada unsur-unsur kekerasan ya dalam game ini ya. Karena dengan uang 650.000 daripada beli game Upin Ipin Universe ini ya, mending buat piknik Pak. Atau mending buat berkebun Pak. Hitung-hitung sambil belajar dan sambil bermain langsung ke lingkungannya ya kan. Jadi ya ilmu dapat, pengalaman dapat, berkesan pula. Oke, itu dulu pembahasan Upin Ipin Universe dalam edisi Dim Dim Talk kali ini. Seperti biasa, kalau ada kesalahan, Aing mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di edisi Dim Dim Talk selanjutnya ya. Dadah, 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 dadah.